Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat 4 hingga 11. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di surga, kami berdoa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan ingin berbicara kepada kami dari pribadi kepada setiap pribadi. Dan kami percaya, siapkan Tuhan hati kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu hari ini Tuhan akan menyentuh hati kami. Akan mengubah pola pikiran kami. Akan membuka mata rohani kami. Sehingga kami tidak menjadi lemah. Sehingga kami tidak menjadi lesu. Tetapi kami beroleh kekuatan yang baru yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa ini, tempat ini dan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Shalom ya, jadi sepertinya sudah cukup lama saya tidak ada kesempatan ya untuk melayani di rumah doa. Tetapi menjadi satu kerinduan yang selalu ada di dalam hati saya untuk melayani bersama-sama, untuk dibangun bersama-sama, untuk bertumbuh bersama-sama. Nah, daripada pelajaran kita dalam siri khotbah dalam kitab Ibrani yang kita sudah jalani berbulan-bulan. Dan sudah masuk ke dalam pasal yang ke-12. Ada banyak hal yang kita belajar, ada banyak hal yang mengingatkan kita. Ada perkara-perkara yang sangat penting yang perlu menjadi suatu kehidupan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Ibrani minggu lalu pasal yang ke-11 kita sudah belajar bagaimana orang-orang beriman, pahlawan-pahlawan iman yang menanggung banyak kesusahan, ya supaya mereka melalui perkara-perkara untuk memperjuangkan iman mereka. Yang mereka sangat dikenali. Dan itulah menjadi suatu pengharapan bagi kita. Sehingga dikatakan seperti awan yang mengelilingi kita. Nah, dan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 kita didorong minggu lalu bagaimana kita harus meninggalkan dan melepaskan apa? Beban dan dosa yang menghalangi kita, yang merintangi kita, sehingga kita tidak dapat berlari. Karena firman Tuhan di dalam pasal yang ke-12 ayat pertama dikatakan kita harus apa? Berlari, kita harus berlomba. Di dalam pertandingan yang telah diberikan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita. Oleh itu, ya kita diingatkan firman Tuhan minggu lalu, kita harus memfokuskan mata kita kepada siapa? Kepada Yesus. Karena Yesus yang telah menanggung kematian di atas kayu salib melalui penghinaan ya yang mengerikan sehingga dia melakukannya mendorong kita untuk tetap memandang kepada Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Jadi hari ini ya kita belajar bersama-sama
Ya, penulis kitab Ibrani berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 berkata, kita boleh baca bersama-sama. Ya, Ibrani pasal 12 ayat ketiga berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita lihat ayat ini, ya di akhir kata itu dikatakan, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah selalu akan Dia, ingatlah selalu akan Yesus, apa yang telah Dia lakukan. Supaya apa? Kita tidak menjadi lemah. Karena pada waktu itu orang-orang percaya ditujukan, kitab Ibrani ditujukan kepada setiap orang-orang percaya. Karena pada satu tahap mereka sudah menjadi lemah. Mereka sudah menjadi putus asa. Ya, kalau ikutkan fakta, kebanyakan kita akan berhadapan saat kehilangan semangat dan putus asa. Ada waktunya kita akan berhadapan sedemikian. Dan banyak orang yang putus asa, mereka sanggup mengakhiri nyawa mereka. Karena apa? Mereka sudah merasa tidak ada harapan. Tidak ada lagi yang mereka boleh perbuat sehingga mereka sanggup. Nah, melalui kehidupan mereka, mereka tahu hidup itu susah. Hidup itu sukar. Ada banyak cabaran, ada banyak pencobaan. Dan pertanyaan untuk kita hari ini yang kita harus tanya bersama-sama. Adakah kita juga sedang mengalami hal-hal yang boleh melemahkan kita, yang boleh membuatkan kita merasa lemah sehingga tidak berdaya, yang boleh membawa kita menjadi putus asa? Ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami, yang kita jalani hari ini di dalam hidup kita. Sehingga bila kita memandang ke kiri, ke kanan, tidak ada yang dapat membantu kita. Nah, oleh itu pengarang, dia penulis kitab Ibrani, dia memberi satu kata-kata penghiburan di ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, bila kita pikir baik-baik ya, ayat dorongan ini kadang sepertinya dia mendorong, tetapi macam memperli. Sama-sama katakan memperli. Jangan bilang jangan tidur. Kenapa saya kata memperli? Ya kalau kita baca baik-baik ya, ayat ini seperti memperli. Ya, dianya semacam satu kata-kata yang mengatakan, dia bilang, wah pencobaan yang kamu lalui hari ini, wah masih oke, belum cukup teruk, oke lah itu. Ya kalau kita bilang bahasa kita hari ini, wah ya betul kamu alami penderitaan, kamu mengalami kesusahan, itu siap batu. Bukannya kamu mati juga, masih hidup bah kamu nih. Wah kadang kalau orang tahu ya pergumulan kita, pasti kita bilang kau nih belum di tempat saya, kamu enggak paham apa yang saya lalui. Ya, tetapi itulah yang dikatakan oleh si pengarang. Ya, dia sepertinya mengingatkan ya, kamu belum sampai pun kehilangan nyawa kamu, mencucurkan darah. Ya, tetapi sebelum kita salah paham dengan si pengarang, kita baca ayat selanjutnya di dalam Ibrani 12 ayat 5 hingga 7. Kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesatkan orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Wah, ayat terakhir katakan, wah, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Siapa sini pernah kena rotan oleh ayahnya? Atau ibunya angkat tangan? Tidak banyak yang tidak mengaku, bagus ya. Kamu dapat orang tua yang selalu sayang, buat salah ditambah dipeluk, disayang. Ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan di sini, daripada ayat yang keempat, kemudian ada satu kata yang sangat sederhana dikatakan dan di sana.
Ya, dikatakan dan sudah lupakah kamu? Ya, dikatakan bahwa dalam kamu melalui penderitaan berbagai macam situasi, tetapi ada satu kata penghubung yang mengingatkan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak. Dia mengingatkan jangan pernah lupa, karena di dalam penderitaan kamu ada suatu hal yang penting. Dia kata, hai anak-anak, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar bagaimana ajaran ya ataupun didikan kasih Allah yang dari atas. Kadang ini kurang kita perhatikan ataupun kurang kita peka apa yang Tuhan sedang ajarkan di dalam hidup kita. Tetapi di dalam ajaran Tuhan, Dia mau supaya kita tidak menjadi lesu. Dia mau supaya kita tidak menjadi putus asa. Tetapi kita akan tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jadi itulah yang diajarkan. Tuhan ingin mengajarkan siapa? Anak-anaknya. Katakan kepada kiri kanan kamu, kamu adalah anak-anaknya. Kenapa kita adalah anak-anaknya? Karena kita adalah orang yang percaya. Nah, mari kita baca kembali ayat 5 hingga yang ke-7 sekali lagi. Ya, supaya kita lebih mengerti. 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Nah, bila kita semakin membaca dan kita mulai semakin mengerti apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Ya, sebenarnya ayat ini di dalam Ibrani 12 ayat 5 hingga 7, ianya dikutip daripada Amsal 3 ayat 5 hingga 6 dan juga Amsal pasal 3 ayat 11 hingga 12. Nah, saya akan bacakan Amsal pasal 3 ayat 5 dengan 6 ya supaya kita mengerti. Amsal ayat 5 hingga 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan kemudian ayat yang ke-11 hingga 12 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan perintahnya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi tidak jauh. Ianya kutipan yang telah diambil dari kitab Amsal ini. Nah, tetapi kalau kita lihat katanya baik-baik. Di sana dikatakan Tuhan memberi ajaran. Ya, di Amsal 3 ayat yang ke-12. Tuhan memberi ajaran. Apa Tuhan memberi ajaran? Kalau kita lihat di kitab Ibrani tadi, dia tidak, bahasanya lagi kasar. Ya, dia tidak ajar. Di sana karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bagaimana? Kalau Tuhan kasih, kenapa Tuhan sanggup menghajar? Kalau kita sebut perkataan hajar, apa yang mungkin kita bayangkan? Kebanyakan ya, saya punya pengalaman dulu, saya pernah mengajar juga. Saya mengajar di sekolah. Ya, kalau murid-murid tidak dapat hafal sifir, habislah kamu ya. Kalau ada muridku di sini, mereka tahu sudah apa yang akan mereka hadap ya. Ya, kalau kita sebut hajar, kalau orang tua ajar dia. Ianya seperti suatu hukuman yang kita berikan. Nah, tetapi berbeza dengan apa yang sebenarnya disampaikan di dalam kitab Ibrani ini oleh si penulis kitab Ibrani. Ya, kalau kita sebut mengajar ya ataupun ajaran ya, ianya tidak berbentuk suatu hukuman ya. Karena ini kita harus pahami. Karena ajaran, didikan ataupun disiplin, bahasa yang kita kata hari ini mendisiplinkan sebenarnya merujuk kepada 3 hal. Sama-sama kita kata 3 hal.
Ataupun sama-sama 3M. 3M. Enggak dengar, 3M. 3M. Jangan kau marah ya Kak Kris. Oke. 3M. Ada 3M. Pertama, melatih. Sama-sama melatih. Melatih. Kedua, mengarahkan. Mengarahkan. Dan yang ketiga, memelihara. Memelihara. Nah, jadi 3 hal ini sebenarnya itu yang dimaksudkan tentang kata ajaran ataupun hajar, ya. Karena Tuhan kita ya mau mengajar kita, ya mau melatih kita dan mengarahkan kita untuk mengikuti perkara yang benar. Tuhan mau memelihara hidup kita supaya setiap jalan kita, langkah kita tidak kepada jalan-jalan yang salah. Karena Dia mau supaya kita mempunyai suatu kehidupan dan masa depan yang penuh harapan. Itulah yang dikatakan tentang hajar ataupun didikan. Mau melatih kita, mengarahkan pandangan kita, dan juga mau memelihara kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 3 hingga 7 tadi, ya, kita akan lebih mengerti kalau kita memperhatikan baik-baik ya tentang apa yang dikatakan ayat ini. Nah, kita baca sekali lagi ya, Ibrani 12 ayat 3 hingga 7. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia, Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak jika kamu harus menanggung ganjaran. Nah, jadi apakah maksudnya? Kalau kita lihat ayatnya, apabila engkau diperingatkan karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan Ia menyesahkan yang diakuinya sebagai anak. Mana mungkin kalau Tuhan ini Bapak, mana mungkin? Adakah Tuhan mengatakan bahwa ketika penentang-penentang atau penganiaya datang menganiaya orang-orang percaya, adakah Allah hanya melihat saja? Nanti bila sudah lihat, wah, baru Allah akan masuk campur tangan. Oke, saya akan mengalah dan saya akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Adakah Allah hanya memperhatikan ketika kita bergumul, bila kita sudah seakan-akan tidak mampu, baru Allah akan masuk dalam hidup kita? Nah, sesungguhnya tidak demikian. Karena Allah tidak datang setelah kita berhadapan dengan masalah. Tuhan tidak akan berkata, oke, kamu ada masalah, aku akan memperbaiki hidupmu, aku akan menolong kamu. Tidak. Allah tidak seperti begitu. Allah tidak ingin supaya kita sudah luka-luka, kita sudah parah-parah, baru Tuhan mau balut luka kita, sembuhkan luka kita. Tidak. Walaupun sebenarnya itu juga yang dilakukan Tuhan. Tetapi Allah kita, Dia adalah Allah yang merancangkan dan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah merancang dan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, macam mana saya boleh jelaskan ini? Saya ambil satu ilustrasi. Saya tidak tahu kalau ada di antara Anda pernah dibedah atau menjalani suatu situasi Anda harus dimasukkan di dalam wad kecemasan, harus melalui satu proses rawatan. Ya, baru-baru ini kami di gereja juga dikejutkan, ada seorang kawan kami, dia dikatakan kemalangan lah. Ada seorang kawan kami kemalangan, wah kami terkejut. Tiba-tiba Reverend Samamadin, si Anu, tidak boleh saya sebut namanya ya. Kami sangka Reverend sedang berlakon masa itu. Sebab dia yang terima panggilan. Jadi kami sangat cemas, kami terkejut dan kami lari pergi cek. Wah, tiba-tiba kawan kami ini
dibawa kemana? Ke Wat Kecemasan. Ya, nanti kalau ceritanya kamu tanya Larius lah, karena dia yang sama-sama ke sana. Dibawa ke Wat Kecemasan. Jadi dokter melihat kecederaannya, membuat satu pemerhatian secara ringkas dan dia langsung membuat rawatan yang secepatnya supaya tidak semakin parah. Itu di Wat Kecemasan kan. Kalau ada luka-luka langsung kalau boleh dijahit dia langsung jahit. Ya, dia langsung rawat. Nah, tetapi berbeza dengan pakar bedah. Ya, kalau ada yang pernah melalui satu pembedahan, biasanya pakar bedah dia harus membuat satu rancangan. Apa cara terbaik untuk memastikan pesakit ini dapat disembuhkan, mengatasi masalah penyakit. Jadi membuat satu rancangan. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat. Berbeza. Kalau di Wat Kecemasan dia hanya cepat-cepat hentikan pendarahan ya supaya tidak menjejaskan kesehatannya. Tetapi di pakar bedah dia harus membuat rancangan yang terbaik. Apa solusi terbaik untuk dia yang harus dibuat supaya kesehatannya dapat disembuhkan, dia menjadi sehat kembali. Nah, demikian Tuhan kita seperti pakar bedah. Ya, dia adalah pakar bedah. Karena dia harus merancangkan satu proses di dalam kehidupan kita. Memastikan di dalam perjalanan kita ada satu proses. Dan dia tahu akhirnya dia pasti sembuh. Itulah yang dilakukan. Tidak seperti hanya kita masuk di dalam bertemu dengan dokter di Wat Kecemasan. Dia hanya merawat supaya menghentikan masalah di situ. Nah, demikian dalam hidup kita. Kita juga berhadapan banyak hal. Seperti apa yang Yesus lakukan supaya kita menerima keselamatan, demikian juga. Nah, kalau kita lihat penganiayaan merancang untuk membinasakan kita, tetapi Allah merencanakan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Apa yang mereka kendaki adalah suatu untuk menyakitkan atau memusnahkan atau melemahkan kita. Tetapi apa yang dikehendaki Allah adalah untuk membantu kita, memulihkan kita. Mereka merancang sesuatu untuk menghalang kita, menghalang iman kita. Tetapi Allah merancangkan sebagai disiplin iman kita. Dia mau supaya di dalam kita bertumbuh, iman kita dapat berkembang dengan sehat. Dalam suatu proses. Itulah yang dilakukan Allah. Allah mempunyai tujuan dan rancangan di dalam apa yang berlaku di dalam hidup kita. Jadi setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita, Allah punya rancangan. Allah punya tujuan bagi setiap kita. Tentangan daripada orang-orang yang sebelum ini yang belum percaya merupakan suatu peneguhan atau pengukuhan daripada Bapa yang penuh kasih. Berarti setiap orang yang menentang kita ataupun coba berbuat mencelakakan kita, ini merupakan suatu peneguhan bahwa Tuhan mau kita semakin teguh. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena kasihnya tidak berkesudahan bagi setiap kita. Dia akan selalu beserta dengan kita. Itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Ya, untuk kita memahami apa yang kita maksudkan dan kita bandingkan dengan Ibrani 5 ayat 7. Nah, ini ayat berulang-ulang supaya kita benar-benar mengerti konteksnya, ya, supaya kita tidak tersasar daripada arti apa tujuan Allah mengajar kita. Nah, dalam Yohanes 11 ayat 12 ayat 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya yaitu Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian ayat yang ke-5 hingga ke-7 dikatakan di sana, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, seperti Tuhan berbicara kepada setiap kita anak-anaknya. Janganlah anggap enteng
didikan Tuhan. Janganlah kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan ajarkan kita. Dan janganlah kita menjadi putus asa apa yang telah diperingatkannya bagi kita. Karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesahkan orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan tidak mengakui kita sebagai anak, Dia sudah pasti membiarkan saja kita menikmati hidup ini, dunia ini yang berdosa. Tetapi Dia mau supaya setiap kita menerima sesuatu yang lebih berarti. Bukan hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi sesuatu yang amat berarti bagi kita semua. Karena Dia tahu bahwa setiap kita ini adalah anaknya. Nah, jadi tentangan atau penderitaan yang kita alami, yang kita sedang alami hari ini. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus tahu bahwa kita ini dikasihi Allah. Dan Dia mau mengajar kita untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita bersama. Nah, jadi kita sudah mengerti, rupanya itu tujuan Allah, itu rupanya kenapa Allah ingin mengajar kita, karena kita adalah anak-anaknya. Tetapi kita harus mengerti tujuan yang sesungguhnya. Mari kita baca rancangan Allah untuk anak-anaknya. Bukan saja Tuhan mau melatih kita, tetapi Dia mempunyai satu rancangan di dalam hidup kita. Nah, kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, jika kita lihat ayat ini dari ayat 9 hingga ayat yang ke-11, dikatakan di sana, ya seperti ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Karena setiap kita anak-anak mesti kita mengharapkan ganjaran daripada ayah kita, bapa kita kan. Demikian kita, Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusannya. Karena Tuhan punya tujuan. Dia melakukan demikian, ya. Dia dikatakan bisa menghajar kita supaya kita apa di sana? Kita memperoleh kebaikan. Supaya kita memperoleh bahagian dalam kekudusannya. Nah, ada satu gambar aja bagaimana kita membandingkan ayah duniawi ya dan juga ayah surgawi kita, Bapa surgawi kita. Ya, kalau kita nampak gambar raja ini, nah, Bapa secara duniawi di sini mendidik sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Bapa surgawi menghajar kita untuk kebaikan kita. Ya, itu beza. Dia mendidik karena mereka tahu ini baik untuk kamu dan dia didik sesuai dengan didikannya. Dan Dia mengajar kita. Kemudian di sana dia berkata, Bapa secara duniawi berniat untuk yang terbaik. Dia pasti mau yang terbaik. Tetapi Bapa surgawi kita dikatakan sini untuk keuntungan kita. Berarti sesuatu yang sudah pasti tidak akan sia-sia. Dan yang ketiga, di sana dikatakan dibatasi oleh pemahaman pengetahuan manusia. Inilah perbedaan yang sangat kentara. Dia mempunyai pemahaman yang agak terbatas. Bapa secara duniawi. Tetapi Bapa surgawi hikmat yang berkekalan. Jadi kalau kita ingin menjelaskan di sini, ya disiplin daripada Bapa surgawi, ya Bapa duniawi kita selalu berdasarkan niat yang baik, ya. Dan Dia pasti mau beri yang terbaik. Dan Dia tahu itu yang terbaik. Tetapi pengetahuannya itu terbatas. Ya, karena Dia hanya tahu apa yang harus dipenuhi hari ini di dunia ini. Tetapi Bapa di surgawi, Bapa di surga, Bapa kita yang berada di surga, Ia mendisiplin kita
Karena dia mau supaya kita mempunyai akar atau pemahaman yang lebih dalam dan lebih berhikmat tentang apa yang benar-benar menguntungkan kita untuk selama-lamanya. Bukan untuk hari ini yang kita terima, tetapi untuk hidup kita di masa depan. Tidak ada ajaran yang seolah-olah kelihatan menyenangkan, tetapi ianya adalah menyakitkan. Kalau kita belajar, wah itu susah. Ya, seolah-olah itu susah. Ya, tidak ada orang bilang pergumulan itu atau yang kita mau capai itu mudah. Kalau ada pelajar sekolah sini, wah untuk belajar itu susah. Saya juga belajar hari itu, wah saya bilang kenapa saya harus bangun jam 2 subuh sehingga pagi. Karena assignment belum dihantar, bergumulnya minta ampun. Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik. Ya, karena ada sinar harapan di setiap kerja keras kita. Karena di dalam setiap perkara yang kita lalui, air mata yang mengalir dalam hidup kita. Karena kita melihat kepada masa depan yang Tuhan letakkan akan menjadikan suatu sinar di dalam hidup kita. Yang tidak akan membuatkan mata kita menjadi kabur. Tetapi kita melihat bagaimana rancangan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Nah, kita boleh letakkan satu ilustrasi lagi. Ya, seperti seorang bapa dengan anaknya ya. Kalau seorang bapa dengan anaknya, sudah tentu dia mempunyai kasih sayang yang luar biasa terhadap anaknya. Sudah tentu, dan tetapi masalahnya pengetahuannya itu terbatas. Dia tidak tahu masa depan anaknya. Ya itulah kalau kita hari ini, jangan kita cepat menghakimi anak-anak orang lain. Kita ini selalu cepat menghakimi. Dia lembab bertumbuh, kita langsung, wah ini anaknya begini, bla bla bla. Cepat kita menghakimi. Karena pengetahuan kita manusia itu terbatas. Sudah pasti ya, kalau satu masa ketika anak-anaknya melihat ada satu objek di sana yang berkilau dan sangat tajam. Dan dia ingin menyentuh, sudah pasti bapaknya pasti melindungi. Pasti dia kata, jangan sentuh, bahaya. Kan? Dan anak pun bingung apa yang bahayanya. Kan? Dia tidak laluinya, cuma dia tahu bahaya saja. Tetapi Bapa kita yang di surgawi berbeza. Ketika kita seperti anak itu melihat ada sesuatu yang berkilau dan tajam dan dia melihat kita, Tuhan kita, Bapa kita yang di surga, dia tahu apa yang akan berlaku kelak. Dan pasti Bapa kita akan berkata, anakku, saya tahu kamu mempunyai rasa ingin tahu. Tetapi perkara itu pasti menyakitkan kamu. Percayalah, saya ada rancangan yang lebih hebat untuk kamu. Saya ada rancangan yang istimewa untuk kamu. Ya, itulah Bapa yang mengetahui, yang sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik, melebihi pemikiran manusia kita. Kadang kita cuma anggapnya sebagai suatu kegagalan dalam hidup kita. Atau sesuatu yang melelahkan kita, yang melemahkan kita. Tetapi Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar untuk kita. Jadi kalau kita belajar ilustrasi ini, ajaran Bapa Surgawi yang sentiasa memikirkan kesejahteraan kita. Bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan kita. Walaupun kita tidak memahami ajaran Allah, bagaimana kita boleh menjalaninya, memahami maksud penderitaan itu, maksud kesakitan itu, maksud pergumulan itu. Tetapi yang pasti kita hanya boleh percaya bahwa Dia memelihara dan melihat gambaran yang lebih besar di masa hadapan untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Oleh itu, Tuhan mau melatih kita. Tuhan mau mengarahkan hidup kita. Dan Tuhan mau memelihara kita, hidup kita. Untuk kita mempunyai hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anaknya seperti Yesus. Dialah perintis dan penyempurna iman kita. Soalannya yang kita harus tanyakan kembali.
Soalannya, adakah saya akan percaya kepada Allah? Adakah saya benar-benar percaya kepada Allah? Meletakkan semua pergumulan, bebanku kepada Yesus. Dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6 berkata, dan juga ayat 11 hingga 12 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ayat 11 dan 12 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi sudah tentu Tuhan mengizinkan pencobaan, Tuhan mengizinkan kesakitan, Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan kekecewaan dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Dia tahu bahwa kita adalah anak-anaknya yang memerlukan Tuhan. Soalannya, adakah kita akan percaya kepada ajaran Allah? Setiap teguran, setiap didikan, ajaran, adakah kita percaya? Dan kita tahu dan pasti bahwa rancangannya memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Sebelum saya menyimpulkan semuanya, saya ingin menjemput pasukan pujian. Mari. Satu hal yang kita harus bawa pulang hari ini. Allah bukan saja berkuasa. Kita selalu kata Tuhanku berkuasa. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan kita menguasai segala-galanya. Dan kita tahu bahwa Dia adalah kasih. Mari kita baca ayat ini sebelum kita nyanyikan lagu ini. Tetapi kita harus mengerti ayat ini dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-38 berkata, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya boleh bagi satu gambaran. Ya. Saya di rumah dulu kan, kalau kita kecil-kecil kan di rumah, kita suka menjadi orang yang berkuasa. Bagaimana? Kita kontrol itu remote TV. Kita dapat remote TV, wah kita sudah berkuasa. Apa channel, apa rancangan yang kita mau, bergantung dengan siapa yang pegang remote kan. Jadi yang lain diam sejak. Kalau kau sudah pegang remote, kau lah berkuasa. Tetapi kalau tiba mamamu keluar, langsung ya mau nonton sinetron, kalahlah kita. Tetapi orang yang pegang remote adalah seperti Tuhan. Dia yang mengawal dari jauh. Mungkin kita tidak nampak bagaimana Dia mengawal, tetapi keadaan itu berjalan seiring waktu. Dan juga orang yang mengawal remote control pastinya dia dapat mengawal siaran apa, rancangan apa, brightness-nya, ya, volume-nya, itu semua dikawalnya. Demikian juga Tuhan memegang alat kawalan jauh hidup kita. Dia mengawal hidup kita seperti mengawal TV. Apa kecerahan yang terbaik, apa kelantangan suara yang terbaik. Dan itu semua baik masa lalu kita dan masa depan kita itu ada di tangan Tuhan kita. Demikian kita hari ini. Adakah kita sanggup diajar oleh Tuhan kita? Dan sudah pasti ajarannya itu menuntut kesabaran kita. Ada satu cerita
Saya cerita, belum habis ya. Pada tahun 1952, ada seorang bernama Florence Chadwick. Seorang bernama Florence Chadwick, seorang perenang maraton. Ya ini berenang yang lama. Nah, pada ketika itu ya masa itu tidak ada namanya Google Map ataupun GPS. Ya tidak ada. Masa itu tahun 52 mana ada. Ya. Tetapi dia harus melalui satu perlombaan. Dia harus berenang daripada sebuah pulau bernama Catalina dan juga menuju ke pesisiran pantai California. Jadi harus berenang sejauh 41 km, jauh sekali. Jadi waktu dia berenang, ya ada perahu di sampingnya mengiringi dia. Dan salah satu perahu itu ibunya. Ibunya selalu berteriak, Florence, go, 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 go. Go, swim. Berenang. Jadi Florence berenang. Tetapi apabila sampai di tengah-tengah, kabut menutupi perairan itu sehingga ujung pantai itu pesisiran pantai tidak kelihatan. Jadi dia hanya berenang. Tetapi pada satu ketika dia bertanya kepada ibunya, masih jauhkah lagi? Ibunya pun tidak lihat karena ditutupi oleh jadi karena pemandangan tidak dapat menembusi kabut itu. Dia berusaha sepertinya seakan-akan tidak, masih jauh lagi. Jadi Florence, dia kata sudah cukuplah saya berhenti. Ketika dia berhenti, dia naik ke perahu ibunya. Dan mereka berdayung pelan-pelan. Seketika itu, kabut itu hilang. Rupanya tinggal 1 kilometer. Mesti kamu, jauhnya lagi. Tetapi sebagai seorang perenang yang dilatih, itu seakan-akan hanya 50 meter saja. Dekat sudah. Tetapi dia merasa kecewa. Dia merasa, kenapa saya tidak terus berenang? Kalau tidak saya pasti sampai. Demikian dalam kehidupan kita, kadang seperti itu. Ketika penderitaan datang hidup kita, kita merasa seperti dihukum. Ketika kita berhadapan dengan masalah demi masalah, wah kita rasa seperti tidak berdaya. Kita putus asa, kita kecewa. Tetapi apa yang Tuhan mau? Kita ingat ayat tadi berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jika kita benar-benar berpegang kepada Tuhan, kita percaya pergumulan kita, pergelutan kita, kesesakan kita, kesakitan kita, bahwa Tuhan sedang bekerja. Selagi kita bergumul, selagi kita berusaha, berhadapan, berjuang, ingat, Tuhan pasti dan sedang bekerja. Ketika kamu melihat masalahmu berlalu, sakitmu menjadi sembuh, kamu dibebaskan dari pergumulan dan banyak pergumulan. Kamu boleh berkata, seperti ayat tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja. Ramai orang tidak berani katakan, dan dia tidak tahu bahwa kita tahu sekarang. Karena belum sampai kepada titik kerja Tuhan selesai, dia sudah putus asa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berani meletakkan kepercayaan kita, harapan kita, masa depan kita kepada Tuhan. Kadang ianya tidak kelihatan.
keadaan seakan-akan inya sudah tidak ada lagi. Mari kita kembali memandang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya tahu dalam hidup kita melalui banyak pergumulan. Ada harapan yang kita harapkan daripada Tuhan. Doa-doa kita yang tidak pernah henti-henti dan masih belum dijawab. Ingatlah, ketika kita bangun, masalah masih ada. Tuhan mau kita tetap bersabar dan jangan pernah putus asa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Amin jemaat Tuhan.